Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Al-Aziz dari program studi Pendidikan Bisnis dengan NIM 17076222069. Yang saya hormati Bapak Dr. Hafidin MPD dan Ibu Rahma Novianti SPD MPD. Di kesempatan ini saya akan laporkan hasil wawancara yang berjudul Ilmu Pendidikan mengenai Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya mewawancarai seorang guru SMA Negeri 115 Jakarta Utara. Beliau bernama Bapak Walid Hamidi, MSE. Beliau mengajar di mata pembelajaran kewirausahaan. Beliau mengajar di jurusan IPS, tepatnya kelas 10, 11, dan 12. Beliau mempunyai proyek dan saya mewawancarai untuk menyelesaikan tugas UAS saya. Di sini saya mengajukan 4 pertanyaan. Yang pertama itu ada apa proyek kewirausahaan yang dibuat serta alasan mengenai ilmu pendidikan, ekonomi, dan bisnis. Beliau menjawab, membuat proyek kewirausahaan secara berkelompok di dalam setiap kelas yang berisikan 5 sampai dengan 6 orang untuk berbisnis. Lebih tepatnya berbisnis di bidang kuliner. Membuat kewirausahaan berbasis proyek itu bernama Jumat Ceria, di mana kegiatan ini dilakukan setiap 2 minggu sekali atau di minggu ganjil, tepatnya di hari Jumat dalam kalender. Dengan cara praktik langsung untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam berwirausaha di lingkungan sekolah itu melalui jalur alternatif. Hal ini sesuai dengan karakteristik mata pelajaran kewirausahaan yang menekankan pada kegiatan praktikum. Di sini ada beberapa tahapan berbasis proyek Jumat Ceria sebagai berikut. Yang pertama itu ada peserta didik dituntut untuk mampu menyusun proyek di dalam kelompok tersebut. Yang kedua, guru sebagai mentoring bagi peserta didik yang berfungsi untuk memantau jalannya atau memantau perkembangan peserta didik. Yang ketiga, guru menilai dan memberi evaluasi untuk membangun semangat serta mentalitas dalam berwirausaha. Dari sisi pendidikan, model berbasis proyek atau project based learning atau PBL dapat diimplementasikan karena menuntut keaktifan siswa, dapat memberi pengalaman langsung serta menuntut sumber pembelajaran yang tidak terbatas di sekolah. Di sini peserta didik juga dituntut untuk bersosialisasi dengan sesama sehingga peserta didik lebih peka terhadap sesama. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa permasalahan atau kendala dalam melakukan penerapan pembelajaran berbasis proyek tersebut? Beliau menjawab, permasalahan atau kendala yang sering terjadi di situ ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama itu ada sebagian belum mengenali atau mahir pembelajaran berbasis proyek. Maka dari itu perlu diperkenalkan untuk mendobrak pendidikan berwirausaha di lingkungan sekolah. Yang kedua itu ada peserta didik belum mampu menciptakan ide-ide di lingkungan sekitar. Maka dari itu peserta didik dituntut untuk selalu aktif dalam berkelompok untuk dapat peka terhadap lingkungan sekitar
yang sehingga menghasilkan produk baru. Yang ketiga, praktik pembelajaran belum memanfaatkan peran stakeholder secara maksimal. Dan yang keempat, ketersediaan barang atau alat yang tidak memadai atau terbatas. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, jenis metode apa yang digunakan? Beliau menjawab, untuk mengasah kreativitas peserta didik sendiri itu dibutuhkan sebuah metode pembelajaran untuk mewujudkan berupa bentuk hasil yang nyata, di mana pelaksanaan pembelajaran tidak hanya secara teoritis, namun dapat dikembangkan lagi sebagai pengetahuan yang sudah dipelajari dan dipraktikkan selama menjadi peserta didik, dapat diimplementasikan dalam bentuk keterampilan sehingga menghasilkan produk. Maka metode yang digunakan adalah berbasis proyek yang bernama Jumat Ceria tersebut. Jenis metode ini adalah suatu bentuk pelaksanaan pendidikan yang dapat mengasah kreativitas dan terpusat pada siswa. Di sini guru sebagai mentor dan motivator dalam keberlangsungan pembelajaran berwirausaha. Peserta didik diberi kesempatan dalam mengasah dan praktik secara mandiri untuk menghasilkan produk baru. Dan yang terakhir, ada pertanyaan yang keempat, bagaimana menumbuhkan minat untuk berwirausaha? Di sini beliau menjawab, minat merupakan faktor pendorong yang menjadikan seorang lebih giat dan memanfaatkan setiap peluang yang ada dengan mengoptimalkan potensi yang ada dari dalam diri sendiri. Minat di sini tidak muncul begitu saja, tetapi tumbuh dan berkembang sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Maka dari itu, minat terlahir dari dalam diri sendiri. Lalu dari dalam sendiri itu bagaimana untuk selanjutnya diimplementasikan untuk menghasilkan hal-hal baru serta produk terbaru untuk menjadi mentalitas kewirausahaan. Selanjutnya kesimpulan. Di sini dalam berjalannya ilmu pendidikan disertai dengan pendidikan ekonomi dan bisnis di sekolah menengah ke atas dalam berbasis proyek yang bertujuan untuk menciptakan sikap sosial yang erat serta menitikberatkan pada siswa untuk menentukan sifat dan kekreativitasan dari dalam diri sendiri itu yang tinggi. Selain itu, untuk membuka dalam berpikir dan merubah jiwa kewirausahaan yang dapat diterapkan dalam berbisnis untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan yang lebih lanjut. Di sini saya memberi saran, yaitu karena antusias dan kemauan siswa dalam mensupport berbasis proyek tersebut, alangkah baiknya kegiatan ini lebih rutin dikembangkan lagi dan bisa dischedulekan menjadi hal yang wajib di sekolah, sehingga lebih bermanfaat lagi dalam menggali kemampuan dalam berwirausaha untuk di kemudian hari. Saya berterima kasih kepada pihak yang telah terlibat untuk membantu menyusun laporan hasil wawancara ini. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat membantu untuk melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.